Tadi sedikit ada pembahasan yang menyinggung soal thariqah. Dulu kami waktu ada di pesantren pernah membaca sebuah kitab. Nama kitabnya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Ajibah. Dan ini sudah sering kami tanyakan, namun kami belum mendapatkan penjelasan yang bisa betul-betul memuaskan hati dan pikiran kami. Di dalam kitab Iqadul Himam itu Asy-Syaikh Ibnu Ajibah menyatakan bahwa faman asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh fala yantaqilu ila amali tariqati hatta yuhaqqiqa amal asy-syari'ati wa tartadha jawarihuhu ma'aha. Yang kami bingungkan adalah kenapa di sana ada standar dan ukuran seseorang bisa beralih kepada amalan thariqah itu harus betul-betul mentahqiq amalan syariatnya, dan wa tartadha jawarihuhu ma'aha, dan jawarih atau anggota badannya ini betul-betul terlatih di dalam amalan syariatnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan amalan syariat? Apa cukup yang al-wajibat saja atau mencakup terhadap yang al-masnunat sekaligus? Karena banyak kami temukan di luar sana orang awam yang ilmu syariatnya saja atau ilmu dohirnya saja belum berkompeten di dalam bidang itu, tapi sudah memberanikan diri untuk membaiatkan diri masuk ke dalam thariqah, padahal syariatnya belum matam atau belum tahqiq. Mungkin sekian pertanyaan kami. Saya tidak akan pernah menyalahkan terhadap manusia yang syariatnya tipis langsung melebu hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana jenengan di setiap sikon, setiap tempat, setiap aktivitas itu bertemu Allah. Urusan pertemuan itu entah hitungan menit atau detik atau jam, itu urusan Allah. Yang terpenting bagaimana cara ketika secara fisik menghadapi kondisi apapun hati jenengan bisa bertemu Allah. Sebetulnya Allah itu sudah memberikan tamsil, perumpamaan terkait hal itu. Allah mengumpamakan buah apel ini dari mana? Ketika saat ditelusuri, oh buah apel ini dari pohon apel. Lah pohon apel ini kok bisa berbuah? Akhirnya terus kita urut, oh menancap tanah. Terus tanah itu siapa? Kok bisa-bisa memunculkan buah apel? Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Itu gambaran. Allah mengumpamakan proses bagaimana caranya dengan mudah jenengan sambung wusul datang Allah. Sebab jikalau yang namanya pohon itu tidak menancap terhadap tanah, mohal akan muncul buah apel. Ini proses-prosesnya. Cuman manusia paham enggak dengan ayat-ayat yang Allah ciptakan ini? Sebab Allah menciptakan terhadap seluruh makhluk
itu ada ayat yang tersirat. Makanya dulu itu Pak Bu ya, sebelum pengajaran Quran itu masuk di Indonesia, dulu itu memakai ayat yang tercipta, bukan tertulis. Orang-orang dulu itu belajarnya untuk mengenal Allah lewat ayat yang tercipta, karena ayat yang tertulis belum masuk, yang disebut Al-Quranul Karim. Tapi atas bimbingan Allah terhadap satu hamba yang dikehendaki, maka dia mengerti ayat yang tersirat di dalam ayat yang tercipta. Kita akan mengerti ayat yang tersirat di dalam ayat tertulis. Ini yang disebut ayat yang tersirat adalah Al-Quranul Qadim. Jadi zamannya sekarang saya harus menguak di dalam ayat yang tertulis untuk menemukan ayat yang tersirat. Makanya mengapa Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 208 itu memerintahkan kita yang sudah beriman disuruh menyempurnakan Islamnya. Sebab kita umat Islam kebanyakan itu hanya duduk manis di dalam syariat dan thariqah. Sedikit sekali yang mau naik ke hakikat, lebih-lebih ke makrifat. Lah, melihat kondisi hati umat manusia seperti ini, maka Allah kehendaki satu hambanya untuk memahami tentang hakikat di dalam syariat itu supaya bisa sampai pada makrifat pada Allah. Maksudnya seperti itu, bukan kok yang ngerusak aturan syariat, enggak. Supaya kita itu mengenal Allah dalam keesaannya. Dan ini menurut Al-Quran wajib. Allah terangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Tapi mohon maaf, proses untuk bisa menerima di situ terkadang kita belum bisa menerima. Sehingga kalau kita mengkaji tentang hakikat makrifat untuk menguak ayat yang tersirat di dalam ayat yang tertulis, kadang-kadang kita tidak mau karena belum paham. Dan itu proses setiap kita manusia memang seperti itu. Ketika dia belum mau, nggih tolong jangan disalahkan dulu, karena beliau-beliau itu butuh proses, butuh pertimbangan, butuh referensi, butuh muqabalah, butuh pertimbangan, sehingga beliau-beliau itu bertanya terhadap sesepuh sana, sesepuh sini. Itu sebagai proses aja. Padahal kita semua umat manusia itu sadar di mana ada khalik, di mana ada makhluk, mesti ada khalik. Sadar. Kita manusia semuanya sadar kalau kita itu tidak hanya terdiri dari jasmani, tetapi juga rohani. Sadar. Tapi berhubung masih ada sesuatu yang menghalangi kita, maka proses menolak itu sudah wajar, Pak, sudah wajar.
Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi. Bagaimana cara mudah jenengan bisa bertemu Allah saat kondisi apapun, atau boleh saya katakan bagaimana dengan mudah ruhaniyah sampeyan ini di posisi ahad ketika saat menghadapi kondisi apapun. Qala musannifu rahimahullah, monggo menawi sing ngagem kitab saged dilihat makalah ke-11. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira. Bapak Ibu, kita sadar dalam syariat dulu asalnya kita kan nggak wujud, lah gitu nggih. Wujudnya kita sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Allah. Berarti aslinya kita itu tidak wujud. Lah yang memiliki sifat aslinya wujud hanyalah Allah. Terus Allah di mana? Kalau Allah itu memiliki sifat wajib wujud, wajibul wujud, di mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah. Apa yang harus kami jawab ya Allah? Kata Rasul, fa inni qaribun, maka sesungguhnya saya itu dekat. Akhirnya Rasulullah menjawab, Allah itu dekat. Umat Islam itu terbatas di sini. Kebanyakan tidak bisa mengembangkan tentang masalah qorib, dekat. Apa alasannya? Alasannya cuma satu, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu di dalam diri kita itu menghalangi, wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Bagaimana caranya menghalangi nafsu? Wa yastahibbuna al hayatad dunya alal akhirah. Dihadapkanlah kita itu oleh nafsu bisikan dalam hati tentang realita, tentang akal. Contoh niki klengkeng. Ketika kita makan klengkeng, rasa yang muncul adalah rasa manis. Nafsu dalam diri kita itu membisikkan hati supaya beriman bahwasanya rasa itu datangnya dari klengkeng, buah klengkeng. Padahal di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya ada wujudnya Allah, hidup. Dan karena hidup itulah akhirnya klengkeng ini seakan-akan membawa rasa manis. Berarti apel tadi asal muasal dari mana? Tanah. Di dalam tanah itu ada hidup. Mungkin kita mengatakan gini, Pak, protein yang dibutuhkan oleh pohon itu, itulah wujudnya Allah. Ya, saya bingung, Pak.
Kula terus ke menisan ngeluh. Ya. Bahasa orang nekat itu gini Pak, terkait innani anallah, yang mengatakan munculnya buah apel itu disebabkan karena adanya enzim atau protein yang terkandung di dalam tanah. Berarti wujudnya apel itu sumbernya dari situ. Iya. Aslinya apel itu gak wujud. Yang wujud adalah protein ini, asupan yang dibutuhkan oleh pohon apel. Orang yang sudah nekat mengatakan wujudnya Allah, yaitu. Tapi bahasa surat Ibrahim iki laksana seperti itu. Lu aslinya yang bagaimana? Akhirnya di dalam Al-Quran cuman menjawab laisa kamisli syai'un. Mumet maneh. Lah katanya Allah dohir, Allah batin. Mana wujudnya dohir, wujudnya batin? Hamba Allah sing nekat, kula ngomong sing nekat lho ya. Kebenaran di dalam dikeluarkan secara dohirnya, ini ayatnya ada dohirnya. Di dalam dikeluarkan, nyatanya Allah batin didohirkan tentang wujudnya. Ini bagi mereka yang sudah diahad loh Pak ya, akan bisa memahami dan diperbolehkan untuk melakukan seperti ini. Karena apa? Karena yang sudah diakadkan selain Allah kan sudah nggak ada. Berarti sing dawuh sinten? Allah dah. Ya wujudmu iku sejatine wujudku. Wujud dohir yang jenengan iki dunia saisine iku wujud dohir Allah. Kalimat niki sondok bahaya nek dirungokko, kalau didengarkan orang-orang yang makom am ngomong ngeten, ustadzmu gendeng, mesti gitu. Rapopo kalau gilanya pada Allah itu lebih baik daripada gila pada istri orang. Iya. Dalile wis ana. Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Tampilan dunia iki, kehidupan dunia ini kau tertipu. Sedangkan akhirat itu yang kekal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada wujud nyatanya Allah dohir lan batin. Wis ngeten. Iki ada cahaya nurullah. Nurullah ya wujudin dunia saisine. Allah dawuh supaya wujudku asline itu dikenal oleh hambaku, maka tak nyatakno wujud batinku iku terhadap wujud dohirku, yaiku rupa nurullah. Wujudin nurullah dunia saisine mafis samawati wa mafil ardi. Setrum ngomong aku ben dinyono diimani ono wujud, tak nyatakno wujudku. Setrum ngomong berupa mana? Cahaya ini. Cahaya iku wujudku dohir,
setrum cahaya setrum wujud batinku. Kalau jenengan ini pingin tahu wujud batinku ya demoken kabel sing ana setrume lho baru tahu. Mana letak laisa kamislihi sayun, ya wujudnya setrum mau sing sampean demok. Ada di situ, Pak. Jadi jenengan bila mana ada satu keinginan nyata no wujudnya Allah, maka hilangkanlah wujud Anda. Faktulu anfusakum, matenono keakuanmu, he makhluk, patenono keakuanmu, rasa iman keakuanmu ada iku patenono. Inilah maksud idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Oh di bumi khumul itu bumi sing sepi. Bumi khumul itu bumi sepi. Diwastani bumi sepi itu bumi yang tidak ada selain Allah. Berarti bumi kefanaan. Kefanaan perkara selain Allah. Baru ketika jenengan kefanaan selain Allah, disitulah saat itu juga, detik itu juga akan nyata wujudnya Allah. Ibu bapak, pandangan mata zahir selain Allah makhluk ini ya wujud. Tapi sing kula maksud tadi, pandangan mata hati inilah untuk hanya menyaksikan wujudnya Allah. Caranya pandangan mata hati ini yang tadinya ada iman wujud sakliyane Allah iku wujud, iku kudu dipendem ning bumi khumul, harus dipendam di bumi khumul, artinya fanakan keakuanmu, rasa keimanmu yang ada. Sebab jikalau tidak jenengan fanakan, maka nggak akan pernah ruhaniyah jenengan itu akan nyatanya Allah, akan nyata wujudnya Allah, nggak akan pernah tahu. Cara prakteknya bagaimana? Gini Pak, kita ikuti surat Ali Imran ayat 191. Kanjeng Nabi dan penerus-penerus ajaran Kanjeng Nabi itu dituangkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Umpami kula gambar itu ngeten, jenengan ruhaniyah ini harus duduk dirasa. Ruh, rasa atau iman nur makrifat atau cahaya, hidup atau Allah wujudnya, wajibul wujud. Teorinya ngeten,
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Entah dengan berdiri jasad Anda, entah dengan duduk jasad Anda, entah dengan berbaring jasad Anda. Urusan menghadap terserah. Akal ini Pak, lepaskan dari perkara-perkara urusan dunia, disertai dengan hati jenengan, roh duduk oning rasa. Duduklah di iman. Maksudnya ya apa? Rasa yang ada di dalam hati jenengan, yang tadinya rasa diri makhluk yang melakukan, rasa manis yang ada di dalam buah kelengkeng, faktulu anfusakum, lepasan sampai lepas. Atau miturut makalah ini, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen di bumi humul, fanakan, tiadakan keakuan dirimu sebagai makhluk yang berzikir ataukah yang berkholwat, hilangkan. Ataukah langsung mawon kewujudan jenengan, fanakan. Ketika Anda betul-betul terjadi penafian, pemfanaan, peniadaan keakuan diri yang wujud, maka mesti nur makrifat itu dalam hati jenengan dinyalakan Allah. Ada dalil hujah? Ada. Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Di situ Allah dawuh, wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan selain Allah, berarti diri jenengan fanakan, meniadakan keakuan jenengan dengan cara mendem di dalam, mengubur di dalam bumi humul, maka wayu mimbillah. Ayat wayu mimbillah bahasa muradnya adalah maka imanmu hanya pada Allah. Iman hanya pada Allah. Akhirnya ini disyarah, artinya bahasa iman jenengan bertemu Allah dan atau yang nyata wujudnya Allah. Nah, sebelum nyatanya wujudnya Allah perlu didatangkan atau dinyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Prosesi orang kholwat itu ada di sini memang. Kalau cahaya makrifat, nur makrifat itu dinyalakan Allah, maka sudah mesti nyatanya urip, nyatanya hidup itu dalam diri jenengan. Yang tadinya aku sebut laisa kamislihi syai'un itu. Akhirnya ada golongan yang nekat, kebenaran itu dikeluarkan, pasti digendeng-gendeng no wong, pasti jenengan disesat-sesat no makom am, itu pasti Pak. Lalu ngomongin ngeten nih, aku iki Allah, ngoten itu Allah, semuanya Allah. Akhirnya dokter mengatakan ini pilnya habis ini.
itulah kebenaran dikeluarkan di tengah-tengah orang umum. Nah itu tadi jenengan ini YouTube tambahan luwih umum. Lho iki ngelmu contoh aja, jadi biar nggak bingung. Mengapa harus kita fanakan? Untuk ingin nyatanya wujudnya Allah, kita fanakan kewujudan kita sebagai makhluk. Lanjut makolahnya. Fama mongko utawi buah apel atau klengkeng nabata kang cukul kang muncul mimma saking pohon opo klengkeng atau opo apel mimma saking pohon lam yudfan status pohon iku manakala tidak diincepkan apa? Tidak ditancapkan di bumi ini, maka la yatimmu mongko ora bakal sempurna apa nata ijuhu buai. Artinya buah apel itu gak sempurna, bahkan tidak akan muncul buahnya manakala pohonnya itu tidak kita tandur, kita tancapkan di tanah, tetapi kita uncal ndukur genteng. Pohon ini loh kita uncalkan, atau kita uncalkan di atas keramik, berbuah mboten? Mboten. Kalau tidak Anda menafikan, meniadakan wujud panjenengan, maka jangan harap Anda akan tahu wajibul wujudnya Allah. Nggak bisa. Sama. Tidak akan muncul buah apel manakala pohonnya itu tidak kita tancapkan di tanah. Makanya wajib ditancapkan di tanah. Lah, ketika ditancapkan di tanah, berhubung di dalam tanah itu banyak protein, asupan yang dibutuhkan pohon itu, maka otomatis pohon itu akan memunculkan buah. Lah, buah itulah wujud dohire Allah. Buah itu wujud dohire asupan mau. Jelas? Nek sik bingung, enggak ngombe itu ya sik rokok-rokokan nyantai. Ngaji babakan tasawuf itu memang kudu bingung. Hikam itu matannya itu masih membingungkan kita. Harus kita butuh syarah. Syarahnya piye? Makhluk syahid, inti pengertian maksud beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh yang seperti ini maksudnya piye? Maksudnya bagaimana? Ternyata ringkesnya ngeten Pak. Lakukanlah zikir di mana ruhaniyah sampai itu duduk di rasa, duduk di iman yang benar. Artinya iman di mana wujud Anda tidak ada. Tiadakan kewujudan kita sebagai makhluk. Sebab harapan kita nyatakan wujudnya Allah. Syaratnya wonten mriku. Sami kali ngeten. Iki spidol, Pak. Terus tak tutupi kopiah. Sampai kapanpun kalau spidol ini ketutupan kopiah, nyatane spidol itu sampai tidak tahu. Hanya beriman kalau Allah wujud, tapi manakala diteruskan wujudnya bagaimana, udah stop.
Akhirnya muncul satu hadis, kalau nggak salah mohon koreksi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Dati Allah ora usah kok pikir. Lah wong kuwi mikir ambek akal ya mesti gandeng ambek nafsu. Ora kira iso tekan nggon. Harus lepas akal iki, harus ditafakuri dengan hati, baru zatnya akan nyoto. Ya tiadakan kopiah ini, artinya buang. Tapi jangan sampai diartikan Allah itu bisa ditutupi sesuatu loh Pak ya. Nanti ada makolahnya bahwasanya mokhal bila mana Allah itu bisa ditutupi sesuatu. Yang tertutup itu kita sebagai makhluk. Ditutupi apa? Ditutupi kita sendiri, wujud kita itu loh Pak. Oleh sebab itu makanya makolahnya idfin wujudaka, tiadakan wujudmu, pendemen eksistensimu fi ardil humul, di dalam bumi humul. Ya kefanaan itu tadi maksudnya. Bapak Ibu, inilah kebenaran dari satu makalah tentang menyatakan wujudnya Allah. Jadi buah apel itu Pak, asalnya kan nggak ada, asalnya nggak wujud. Seakan-akan wujudnya itu karena pohon itu toh ya, tapi kita lupa kalau asupan ini yang menjadikan wujudnya apel. Lah apel iki sebetulnya wujud dohirnya asupan tadi. Apa asupan yang dibutuhkan? Namanya ini protein lah, ngoten toh? Dan protein itu ada di air. Cara manusia itu apa? Oksigen. Nah, ya itu. Jadi jikalau kau jenengan pingin tahu nyatanya Allah dohir, ya wujud raimu iku, jadi deh. Mohon maaf, wujud kita ini dohir makhluk. Mungkin jenengan secara akal gak salah mengatakan wujudku sebab orang tua, kedua orang tuh. Kalau kedua orang tua itu tidak ada hajat, ya gak mungkin wujud kita. Memang secara akal saya terima, tapi apakah kau tidak sadar beliau Nabi Isa tanpa bapak? Hah? Muter maneh ndas iki. Iku artinya dengan adanya percontohan beliau Nabi Musa, putranya dari seorang ibu Siti Maryam, menandakan bahwasanya asline wujute apel itu bukan dari pohon itu. Wujud kita anak bukan dari orang tuh. Dari siapa? Allah yang mewujudkan. Mana? Ya Nur Muhammad di dalam nutfah. Oke, jadi asupan tadi protein saya sebut Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad itu nyatanya Allah. Sehingga di dalam surat Al-Hadid Allah berkata huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin, ada di situ Pak. Tapi ya tolong makom am ben gak bingung apa kebenaran di dalam, jangan diucapkan, cukup mengatakan apel wujud iku sebab yang mewujudkan Allah. Wis ngoten mawon aja gak ngeluh. Ampun disampaikno wujude Allah iku dhahir ya aja disampaikno niku. Mungkin satu dawuh ngeten Pak. Tadi sudah saya katakan, wujudku Allah biar dikenal oleh hambaku, saya nyatakan secara lahir berupa nurullah. Wujudnya nurullah
ya iku dunya saisine termasuk jenengan kali kula. Tapi iku duduk wujudku. Tambah ngeluh. Pun biar gak ngeluh mumet, langsung masuk di dalam makalah ini. Hilangkanlah rasa keakuan wujud kita sebagai makhluk yang ada dengan cara pun ketika jenengan berdiri atau dengan duduk atau dengan berbaring, lepaskan pikiran-pikiran dalam akal kita tentang urusan selain Allah. Lalu hati jenengan masuk di dalam rasa bahwasanya kita tiada, yang ada dalam diri kita hanyalah Allah. Udah, sampai ikuti terus itu. Mengke nanti Anda akan terasa maknyut. Maknyut itu ya apa, Pak? Udah, sampai ini kelepasan diri. Sudah nggak ingat apa-apa. Urusan durasi, apakah dibikin Allah detik, menit, jam, urusan Allah. Terkadang itu juga terjadi proses di mana jenengan ini ruhaniyah tahu keluar dari jasad. Anda tahu jasad Anda duduk atau berbaring, dan atau proses Allah membentangkan kejadian jenengan dimasukkan alam gelap. Itu proses pembersihan syirik, proses proses kesuluhan jenengan pada Allah. Gak usah takut. Nanti alam gelap itu akan lepas, bertemulah alam yang amat terang. Udah, dibawa kemana jenengan oleh Allah? Udah. Wa aslimulahu, pasrahlah pada Allah. Udah. Gak usah takut. Jenengan tidak akan pernah takut tatkala dimasukkan Allah dalam perjalanan itu, manakala jenengan faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh terus dzikir sirul asrar. Lah fungsine dzikir sirul asrar yang tidak berucap, tidak berlafat, sudah tidak bahas nama, itu pertama adalah su'aul basirah, rasa tadi. Artinya fungsikan rasa di dalam diri jenengan itu, iman dalam diri jenengan fungsikan. Yang tadinya jenengan merasa keakuan diri makhluk yang melakukan apapun, lepas. Kalau ini betul-betul jenengan lepas su'aul basirah, mesti ainul basirah nyatanya Allah, nyata wujud, nyata wajib wujudnya Allah dalam diri panjenengan. Akhirnya jenengan ditaruhlah hakul basirah ketika iya aku iki Allah. Berarti sing ngucap aku iki Allah sih Pak. Wujudnya Allah. Lah wujud jenengan, lah wis gak enek kok mang wis ilang. Wis ditinggalke, wis buyar, udah. Ceritanya sudah nggak ada. Inilah Pak proses kalau kita membahas tauhid, tahalli menuju tajalli. La ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Ini yang para masyayikh nggak berani menyampaikan. Dulu itu entah persoalannya takut fitnah, difitnah, ataukah memang beliau-beliau belum kapasitasnya untuk menyampaikan. Tapi saya berhusnudon. Siapapun yang terus mendawamkan dzikir sir, pada suatu saat entah berpuluh tahun itu entah kapan, Allah akan kenalkan sirul asrar sendiri. Belum nyampe ke makrifat, belum mengenalkan atau menerima hati jenengan tatanan hakikat, tatanan pengajaran tauhid illa anta. Akhirnya jenengan sudah merasa Allah dekat.
Niku berarti makom jenengan sudah muraqabah. Manakala hati jenengan itu ada rasa selalu dilihat Allah, berarti maksudnya Allah itu sudah dekat, terasa dekat dalam diri jenengan. Maka jenengan dikatakan makrifat di dalam muraqabah. Masih ada dua, ada yang melihat, ada yang dilihat. Ada anta Allah, ada ana makhluk, pun dekat. Berbagai dalil hujah dalam Al-Quran tentang kedekatan Allah dalam diri jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan dekatnya lebih dekat dari urat leher atau urat nadi. Sebetulnya itu hidup itu. Berarti urip mang tadi yang asalnya itu koyok-koyok seperti ada di tanah loh ya, merambat, tahu merambat ya, berjalan di pohon, ya, akhirnya sampailah ke buah apel, akhirnya kilo wujudku yaiku apel. Syirik lupa jenengan mungkin, hati-hati. Itu diterangkan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Kalau belum nyatanya Allah di dalam diri jenengan, maka nggak boleh. Yo aku iki Allah, nggak boleh. Nanti ada sendiri. Sing dawuh iku bukan kita makhluk, tapi hidup itu. Nah itu akan nyata dawuh dalam diri jenengan kalau diri jenengan itu sudah tiada. Niki memang cara ngaji babakan bab niki yang paling ditakuti oleh banyak ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih, ya tentang kewujudannya Allah yang paling ditakuti. Akhirnya memunculkan makalah kafir zindik. Lalu kita mencari kebenaran. Orang mencari menuju satu tujuan, wajar dong kesasar-sasar. Wajar nggih? Wajar, harus kesasar-sasar jangan mriki wau. Tapi tidak berlaku tersesat lagi bagi jenengan yang setiap hari ke sini, tiap saat ke sini, sudah pernah ke sini, sudah nggak berlaku. Apalagi tiap hari. Jadi tahu, oh ebonge dicor, jalannya dicor. Jadi jenengan cari jalan alternatif. Lah sing gak ngerti ya mek ndelomong ngopo ngeten. Apalagi jenengan gak pernah ke sini, gak tahu alamat TikTok. Jalan Bulak Sari, gang berapa, nomor berapa sudah kecatat. Iya, aku ora tahu ke sana, tidak pernah ke sana. Alamatnya ada, iya kita cari aja. Map nggak ada, kesasar-sasar kita. Tanya. Sebetulnya ini Pak, mumpung masih ada di dunia, bertanyalah kau terhadap guru akhiratmu terkait asupan robaniyah, terkait kebutuhan ruhaniyah jenengan kepada Allah, tentang dinut tauhid. Makanya saya berani untuk membuka pertanyaan di situ. Orang yang nggak tahu wajib bertanya. Orang yang tahu manakala ada yang bertanya wajib menjawab. Saya itu pernah Pak masuk dalam satu daerah, sifatnya mboten bertanya, ngetes. Niki beda loh ya. Ngetes ambek bertanya itu beda. Nek bertanya memang betul-betul tidak mengerti. Kalau ngetes itu ada unsur nafsu lain.
Mestinya kalau sudah tahu gak usah tanya. Berhubung ada indikasi yang lain, maksud yang lain, maka muncullah namanya ngetes. Ya gak apa-apa bagi saya. Pertanyaan si B tak jawab itu tidak hanya si B, manfaatnya untuk orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya, biar jenengan mudah bertemu Allah saat kerja, saat beol, saat kencing, saat sholat, saat ibadah murni atau tidak murni. Satu caranya, faktulu anfusakum. Seperti teori ini, tiadakanlah kewujudanmu sebagai makhluk dalam dirimu. Kalau itu sudah hilang, maka total rasa rumangsa bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, dengan sendirinya akan hilang karena pusatnya sudah kita hilangkan, kewujudan kita. Sebab perkara yang tidak wujud gak mungkin bisa memiliki sesuatu, tidak mungkin bisa melakukan sesuatu karena gak wujud. Makanya mengapa dalam sifat wajib Allah, sifat nafsiyah diletakkan di depan, yaitu wujud, supaya kita memutus sumbernya ini. Kita putus, baru sifat ma'ani lepas dengan sendirinya, maknawiyah lepas dengan sendirinya kita sebagai makhluk, karena wujud itu langsung diadakan. Nyun sewu Pak, dulu tatkala saya diajarkan di thariqah itu, disuruh untuk dzikir sirri semata-mata untuk menghilangkan buah dari bisikan nafsu yang disebut sifat yang tercela, riya, takabur, sum'ah, hasud. Mana sifat-sifat yang jelek itu biar hilang. Memang betul Pak, sampai hati ini tidak bisa mandek ngucap Allah, itu nggak bisa. Tapi mohon maaf, habis kelengkeng ini kita ambil, berhubung pohonnya masih hidup, muncul lagi nggak? Muncul lagi. Artinya walaupun kita berzikir jahri sirri, tetapi tidak kita sertakan nafi itsbat atau sirul asror, mohon maaf, esek muring-muringan, esek hasud, esek riya, esek takabur, lu tenan iku sik muncul. Karena pohon keakuan diri sifat basariyah belum tumbang. Coba kalau sampai tumbangkan sifat basariyah di dalam diri kita, tumbangkan, itu laksana pohon apel tadi, buah apel tadi tidak akan pernah muncul manakala pohon yang menancap di tanah itu kita jebol, kita buang, baru nggak muncul. Akhirnya gur guyang guyu, pokoknya gak guyang guyu di tengah jalan gitu aja, nggak apa-apa. Hati sampean maksudnya guyang guyu mung seneng, anteng, damai, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, di situ. Nggih, Bapak Ibu hadirin, itu maksud daripada makalah 11 ini terkait bagaimana cara untuk bertemu Allah dengan mudah di setiap kahanan apapun, kondisi apapun. Harus kita meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila Kiai atas pemaparannya. Tadi sedikit ada pembahasan yang menyinggung soal thariqah. Dulu kami waktu ada di pesantren pernah membaca sebuah kitab. Nama kitabnya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, tangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Ajibah.
Dan ini sudah sering kami tanyakan, namun kami belum mendapatkan penjelasan yang bisa betul-betul memuaskan hati dan pikiran kami. Di dalam kitab Iqadul Himam itu Syekh Ibn Ajibah menyatakan bahwa faman asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh fala yantaqilu ila amali tariqati hatta yuhaqqiqa amal syari'ati wa tartadda jawarihuhu ma'aha. Yang kami bingungkan adalah kenapa di sana ada standar dan ukuran seseorang bisa beralih kepada amalan thariqah itu harus betul-betul mentahqiq amalan syariatnya, dan watartadu jawarihuhu ma'aha, dan jawarih atau anggota badannya ini betul-betul terlatih di dalam amalan syariatnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan amalan syariat? Apa cukup yang al-wajibat saja atau mencakup terhadap yang al-masnunat sekaligus? Karena banyak kami temukan di luar sana orang awam yang ilmu syariatnya saja atau ilmu dohirnya saja belum berkompeten di dalam bidang itu, tapi sudah memberanikan diri untuk membaiatkan diri masuk ke dalam thariqah, padahal syariatnya belum matam atau belum tahqiq. Mungkin sekian pertanyaan kami. Matur suwun, terima kasih. Memang Pak ya, ada makalah yang mengatakan seperti itu, jikalau syariatmu belum mumpuni, jangan pernah naik untuk jenjang berikutnya. Tetapi lewat pertanyaan ini, sebelum kami menjawab, perlu kami tegaskan bahwasanya apa sih syariat itu, apa sih thariqah itu, apa sih hakikat itu, apa sih makrifat itu. Kita harus paham satu per satu. Kalau kami menerjemahkan mudah untuk dipahamkan, saya laksanakan gini, saya umpamakan gini. Syariat adalah sebuah kendaraan, entah kendaraan apa terserah. Thariqah adalah jalan, hakikat adalah tujuan yang ada pada diri jenengan sebelum berjalan tadi. Makrifat adalah nyatane hakikat. Ketika Anda berkendara melewati jalan, mesti punya tujuan. Kemana? Oke, kita ke sebuah toko. Untuk beli apa? Beli pulpen. Sebelum datangnya syariah dan thariqah, hakikat itu sudah ada dalam diri jenengan. Tujuan Anda sudah ada. Saya ulang, sebelum datangnya syariat dan thariqah, sepeda dan jalan, dalam hati jenengan itu sudah ada tujuan untuk beli pulpen. Lah, biar nyata tujuan jenengan berkendaraan. Kalau sudah sampai tujuan, toko apa, katakanlah toko barokah, sepeda sampai bawa masuk ke toko ndak? Jalan itu juga sampai bawa ke toko enggak? Jenengan hanya membawa tujuan, masuk ke toko, kemudian beli pulpen. Kalau sudah dapat pulpennya, berarti itulah nyatanya hakikat disebut makrifat. Oke. Bagaimana kita itu bisa sampai pada makrifat? Syariah adalah kendaraan. Mana kendaraannya? Kendaraan sampai menuju makrifat syariat iku apa? Sebab gini Pak, nyun sewu, nanti ada penjabaran tentang masalah syariate hakikat itu piye, thariqahe hakikat iku piye, hakikate hakikat iku bagaimana. Mungkin itu diterangkan di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nggak salah loh ya, dan dalam kitab-kitab yang lain. Tapi yang jelas
Kalau kita memandang syariat adalah sebuah ilmu untuk mendidik jasmania sampean untuk bisa berakhlak istimaiyah. Hal ini ada kaitannya dengan ibadatul jawareh, ada kaitannya dengan ibadah yang bersifatkan zahiriyah. Sebab manusia tidak hanya jasmani, uga juga rohani. Dididiklah jasmani kita dengan hukum syariah. Kita bahas, saya tidak membahas syariat hakikat, thariqati hakikat, hakikat enggak. Saya secara umum aja dulu. Dengan ilmu syariah itulah, maka di situ ada batas hukum antara larangan dengan perintah. Mengapa dikatakan syariat? Karena dohiriyah. Contoh sholat, yang hukum syariat mendidik terhadap kita jasmaniah yang melakukan. Ini belum menyentuh keruhaniah, belum. Masih menata tentang masalah jasmaniah. Lalu thariqahnya mana? Jalannya mana? Bapak Ibu, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau syariat itu sebuah ilmu sistem untuk mendidik kita biar bisa meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara jawareh atau secara fisik, maka thariqahnya adalah sebuah nama dari seluruh ubudiyah, baik ibadatul makhduf atau ghairu makhduf, murni atau tidak murni. Ini menata jasmani dulu. Sebab ada hubungannya dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, etika, akhlak ijtimaiyah. Sebab kalau ini tidak sampai lakukan, akan disisihkan di tengah masyarakat sesama umat maghrib tung gak salat, berarti kan gak ngelakoni syariat, gak melakukan syariat, kita tidak bersyariat. Akhirnya digunjing tetangga. Lah, nama sebuah sholat, nama sebuah aktivitas sholat, itulah thariqah. Saya tidak bicara thariqah yang dipandu oleh jatman yang mutabaroh, bukan Pak ya, bukan. Saya tidak arahnya ke situ. Saya tidak menyentuh thariqah mutabaroh, itu bukan. Yang jelas thariqah itu ada jalan. Artinya sholat ini sebuah jalan untuk Anda bisa bertemu Allah. Harus dikasih tujuan. Lah, tujuan inilah yang kusebut ilmu hakikat. Sebab tatkala jenengan iki sholat tanpa ilmu hakikat, aku tanya, ketemu Allah enggak? Jujur Pak, kami juga jebolan pesantren, tapi bukan berarti saya alim, enggak, saya enggak ngaku itu. Oh, ngaku mondokku itu belakrak kok. Iya. Jujur saya katakan, ketika saat saya sholat, ini wajah itu tidak wajiyah, tapi menghadap samawati wal ard. Kejujuran ini harus kuungkapkan. Pertanyaannya, sholat yang seperti ini apakah dianjurkan? Coba kita buka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini kisahnya Nabiullah Ibrahim, ya, kisahnya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati
wal ard hanifah. Terus di belakang ditutup wama ana minal musyrikin. Artinya gini Pak, jikalau sholat jenengan estu menghadap wajah Allah, berarti marifat toh, karena membawa tujuan. Maka wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan. Gambarane jenengan sholat atine iki gak eling urusan donya. Ini samawat. Sekarang lewat ayat ini saya ambil mafhum mukhalafah. Artinya kebalikan daripada ayat ini. Ketika ini wajah tu tidak wajiyah tapi menghadap samawati wal ard, maka jelas manafi yang ada di sini hilang. Akhirnya wa ana minal, terima gak terima, fakta seperti itu kita. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Kisah Nabi Musa diperintahkan Allah di tengah-tengah kaum. Oleh karena kaum itu hatinya bittikhadikumul ijla, isinya adalah anak sapi atau sapi, artinya menyembah sapi, maka Nabi Musa diperintahkan Allah ke kaum itu mengatakan, innakum dolamtum anfusakum, kamu itu telah berbuat dolim pada dirimu sendiri. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Itu kinayah, maknanya kita itu dalam hati kita ada selain Allah. Itu contohnya saya tadi, ada isinya samawati wal ard. Terus lalu bagaimana? Beliau Nabi Musa mengatakan solusinya, jenengan kaum itu dikongkon bertobat dengan cara faktulu anfusakum, matikanlah dirimu, bukan bunuh diri lo ya, mematikan keakuanmu. Ini akan bisa manakala jenengan paham hakikat, paham ilmu hakikat. Sebab gini Pak, mohon maaf, ilmu syariat itu untuk mendidik jasmani supaya jenengan ini melakukan ibadah jawareh, ibadah fisik itu betul. Lah hukum ilmu hakikat atau sering disebut ilmu tasawuf itu untuk mendidik rohani supaya jenengan itu punya akhlak pada Allah, punya akhlak. Dan atau boleh saya artikan, apa fasilitas yang Allah berikan pada kita berupa thoriqoh, jalan, sholat, zakat, puasa, haji, betul-betul bertemu Allah. Ini dari pertanyaan tersebut, apakah kok berani-beraninya dia belum bersyariat kok ya wani-wani masuk ke hakikat? Mohon maaf Pak, saya tidak akan pernah menyalahkan terhadap manusia yang mengikuti proses dari syariat thariqat hakikat makrifat, dan saya pun tidak akan menyalahkan mereka yang syariatnya tipis langsung melebu hakikat, karena saya sibuk memandang semua karena Allah. Hanya itu. Jadi perlu digarisbawahi, saya tidak akan pernah menyalahkan inisiatif atau ide sistem orang lain yang sistem itu berbeda-beda. Mungkin ya, kados jenengan ini masanya sudah tidak seperti waktu jenengan umur 15 tahun. Jenengan sudah melampaui umur 40, 50, 60. Masa sih aku mencari setebal apapun syariatku misalnya nggih. Terus aku tanya, cukup syariat ilmuku sampai kemana?
dikatakan cukup dan diperbolehkan untuk masuk di dalam thariqah hakikat. Bisa menjawab jenengan? Sampai sekarang saya tidak bisa menjawab. Batas saya itu cukup syariate dan boleh untuk ning thariqah hakikat makrifat. Sebetulnya thariqah jalan ini sudah sejak kecil Pak, kita itu berthariqah. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh loh ya, sebab saya tanya Rasulullah thariqah ya apa? Aku tanya, ada yang bisa jawab? Tolong dibantu. Estu tolong, saya nggak tahu. Kalau bicara yang mutabaroh ini, saya bertanya dulu Rasulullah thariqahnya apa? Apakah yang mutabaroh yang dinaungi Jatman ini beliau? Tolong dibantu. Saya karena tidak tahu. Tetapi saya dalam hati yakin dengan bahasa fa'budu hadza siratum mustaqim, segala macam nama aktivitas beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sholatnya bertemu Allah, daharannya yo bertemu Allah, bahkan sampak mohon maaf baik ibadah yang makhduf atau ghairu makhduf, murni atau tidak murni, beliau selalu menggunakan jalan itu untuk bertemu Allah. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan saudara saya yang sibuk untuk menebalkan syariatnya terus masuk dalam thariqah mutabaroh, monggo, itu haknya sendiri. Dan saya pun tidak akan pernah menyalahkan. Bagi jenengan mohon maaf yang tidak menebalkan syariat terus gak masuk thariqah mutabaroh, tapi jenengan iki meyakini semua apa aktivitas yang diterjadikan Allah jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Tapi harus ada wasilahnya Pak. Apa penyambungnya? Adalah zikir. Hanya itu. Ringkes tak? Terus bagi saudaraku yang sibuk menebalkan hukum syariat terus lali tentang hukum hakikat, mohon maaf, umur jenengan kantun pinten? Kan kita nggak tahu Pak, nggak tahu. Sebab bagaimana maksud Allah dalam satu ayat Al-Isra ayat 9 ayat 27 72 ayat 72, tolong dibuka. Al-Isra 72, Allah katakan mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, terus meninggal di akhirat pun juga buta, wa adallus sabila. Tolong iki yo dingen-ngen. Saya tidak mencari kebenaran, tidak membenarkan diri, enggak. Tadi sudah saya katakan, saya hormati segala saudara saya yang eksis terus dalam syariat hakikat, monggo. Karena beberapa makalah sehingga beliau tidak berani untuk ke hakikat. Saya juga tidak menyalahkan bagi saudara saya syariate ora pate ono tapi wis wani masuk ning hakikat. Saya nggak berani menyalahkan. Mungkin dalam pertimbangan jenengan secara ruhaniyah umur tinggal sedilut, belum ketemu Allah, belum mengenal Allah, akhirnya dia lebih mengementingkan ibadah yang bersifatkan qalbiyah, ruhaniyah ini. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Setahu saya Pak, ning Quran iku nek bahas sholat wajib khusyuk. Khusyuk iku harus bertemu
setahu saya loh. Makanya saya cari ayat per ayat, ketika membahas sholat nggak pernah memakai kalimah fa'ala, mesti memakai kalimah koma, walaupun wazannya ikut wazan fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Ada apa dengan koma? Kalau boleh saya katakan, nek fa'ala adalah perilaku secara jasmani, nek koma tidak hanya jasmani tapi rohani. Mungkin ada makalah juga di dalam hikam, husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir fisik iki ditentukan bagusnya laku keadaan rohaniah jenengan. Rohaniah jenengan kali kula keadaannya ada dua, mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, condong pada Allah atau condong pada selain Allah. Hanya itu. Nek sumber hati ku condong pada Allah, maka mesti sholate khusyuk. Nek hati condongnya pada selain Allah, mesti sholate ya ngono kuwi. Loh, kejujuran ku akui, Pak. Enggak bisa saya itu mendapatkan kekhusyuan sholat ketika saat saya, mohon maaf, bergelut dengan syariat saja, sedangkan hakikat saya abaikan. Bagaimana mungkin saya membawa sepeda dan jalan itu tapi tidak membawa tujuan? Itu disebut apa? Saya bawa sepeda ke jalan muter-muter, ditanya, "Son, tujuanmu kemana?" "Mbo." Itu apa? Ya mungkin bahasa kula, aku melakrak. Nanten. Mesti harusnya ada tujuan. Syariat adalah tumpaan ilmu untuk jasmani. Thariqah adalah sebuah jalan yang telah Allah berikan berupa nama-nama seluruh aktivitas yang disebut ibadah. Apakah ibadah mahdhuf, murni atau tidak murni? Murni contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, murni. Pertanyaannya, apakah ketika ibadah murni itu betul-betul kita bertemu Allah atau malah bertemu makhluk? Ini semuanya yang jawab diri kita masing-masing. Hakikat adalah tujuan. Tujuan ini ada maksud daripada sebuah ilmu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ini ketika kami mendengarkan, lalu saya beriman, lalu saya mengamalkan, maka sampailah tujuan saya. Nyatanya tujuan adalah, nyatanya hakikat adalah makrifat, bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, bukan maksudnya sirroh hamba iki sok bertemu Allah, ndak. Kefanaan selain Allah dalam diri kita, maka yang nyata adalah Allah. Itulah namanya bertemu, itulah namanya makrifat. Bingung maneh? Mungkin ada di dalam keterangan hikam itu tentang makrifat itu ngeten, Pak. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Enggak ada yang melihat, enggak ada yang dilihat, enggak ada mata untuk melihat. Yang ada apa? Nama-nama sudah fana itu. Gini, manusia terbatas, akalnya terbatas, enggak bisa masuk ke situ. Makanya harus dengan iman. Kalau iman bisa masuk. Jadi Pak, saya setuju dengan makalah yang panjenengan sampaikan tadi. Itu bagi kita yang waktunya masih panjang, boleh, dan itu lebih baik. Syariatnya ya kuat, ya toh. Terus masuk thariqah. Kalau kita bahas mutabaroh harus sanate munfasil, harus sanate sambung. Mutasil, bukan munfasil, mohon maaf, mutasil, harus sambung. Lah, sehingga dikatakan muktabaroh di situ. Sanatnya itu sambung sampai kanjeng Nabi. Terserah jenengan pakai thariqah yang mana. Ini kalau kita membahas muktabaroh. Tapi saya katakan dan saya bertanya, Rasulullah pakai thariqah yang mana?
selama ini kami belum pernah ada jawaban yang menguatkan Rasulullah thariqoe A, B, C, Z yang dalam mutabaroh. Belum, sampai detik ini belum ada jawaban. Cuman di dalam jawaban hati saya, seluruh aktivitas yang diterjadikan Allah pada beliau itu dijadikan beliau sebagai fasilitas atau sebagai jalan untuk pertemuan beliau terhadap Allah. Namanya makola, siapapun boleh bermakola, ya toh. Makola itu pendapat, siapapun punya hak untuk berpendapat, siapapun. Cuman makola ini bisa diterima apa enggak. Lah saya sendiri nggak butuh bah kok terima bah, nggak butuh itu saya, karena sifat saya tentang fafirru ilallah adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Biasanya itu aku nggak ada urusan setiap makolahku itu harus ada yang mau terima atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan urusan saya, bukan urusan saya. Dan saya bukan ngurusin jenengan harus mengikuti ajaran ini atau makolahku, enggak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak ada paksaan bagi panjenengan beriman atau tidak, itu hak jenengan. Saya statusnya hanya menyampaikan saja. Urusan percaya gak percaya itu tergantung umat masing-masing. Rasulullah pernah ditegur Allah, Muhammad, jangan pernah kau memaksa terhadap umatmu untuk beriman seperti kamu. Kamu hanya, sifat kamu hanya menyampaikan aja. Oleh sebab itu jangan sakit hati kau bila mana ada umatmu yang menolak, bahkan mencaci apa yang kau sampaikan, jangan. Lah ini bisa Pak, ati mboten ganjel manakala kita tidak memandang makhluk tapi memandang Allahnya. Sebab sudah jelas manusia sifatnya itu la haula walaku, tidak punya daya upaya untuk berbicara, melihat, mendengar, apalagi merasa ngerti, merasa alim, merasa pinter, merasa mulia, merasa nggak ada. Wala quwata, kekuatan apapun nggak bisa. Tapi semuanya itu manakala terjadi semata-mata illa bil, loh jelas toh? Wa malak Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kesimpulannya Pak, itu tergantung makom kita masing-masing. Kalau kita masih di makom am, yo harus tebal syariate, harus makom am lo ya, makom am beda dengan makom khos ataupun bahkan khawasul khawas, beda pandangannya. Sama dengan ini tadi loh Pak, nah kelengkeng, kalau jenengan iku memandang rasa manis itu dari makhluk, jelas datangnya dari makhluk. Ini buktinya secara realita, kalau saya tidak makan kelengkeng nggak mungkin terjadi rasa manis, benar toh? Miturut makom am kita. Tapi kita tidak sadar pandangan makom khos atau khawasul khawas. Makom khos atau khawasul khawas itu memandang Allahnya, hidup di dalam rasa tadi. Lawang rasa sampean gak iso nggambarke, apalagi menggambarkan di dalamnya rasa itu, yaitu disebut laisa kamitsli syai'un. Sebab jikalau tidak ada Allah di dalam dan di luar, gak mungkin makhluk itu bisa mendatangkan rasa manis. Lah inilah perbedaan antara dua pandangan manakala sama-sama tidak mengerti pandangan satu sama lain, mesti gak iso ketemu, gak iso clear. Sebab kita memandangnya makhluk. Buktinya kalau tidak ada apa namanya kelengkeng, gak makan kelengkeng, ya memang gak terasa manis. Tapi kita tidak sadar secara ruhaniyah, batiniyah itu ada Allah. Makanya sebab itu
tergantung panjenengan. Kalau saya pribadi mungkin lihat kondisi sampean iki sampun sepuh-sepuh, sampun tua, kapan meninggal yo nggak tahu. Kapan meninggal kita nggak tahu. Apakah nunggu harus tua? Belum tentu. Apakah harus sakit? Belum tentu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Kalau jenengan mempunyai pertimbangan umur ini kapan habisnya, terus untuk menjelang kematian syariat sampean saonoe, tipis-tipis ritek, tipis-tipis, monggo fokuskan hakikat sampean ke makrifat. Ini kalau saya, tapi bukan berarti saya menyalahkan mereka bergelut terus di dalam hukum syariat. Ndak, haknya orang itu masing-masing. Sakit dipaham nggih? Nggih. Jadi kami di sini sifatnya tidak mencari pembenaran, tapi saya hormati atas semua apa makom di dalam diri seorang manusia. Sebab tentang masalah dzikir nanti ada keterangan di hikam, orang berzikir itu ada 4 makom. Ono dzikir tapi atine lali nang Allah, lesani ngucap atine lali. Nomor 2, ada orang berzikir itu mau hatinya berzikir tapi dia lalai terhadap Allahnya. Lesan dia berzikir tapi hati lalai. Kedua, hati dzikir, hati lalai Allah. Yang ketiga adalah orang berzikir tapi merasa Allah itu sudah dekat. Yang terakhir ada orang berzikir sudah kefanaan selain Allah. Cocok pas syariat, thariqat, hakikat, makrifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nggih. Mungkin dilanjut. Sampai cekap ya. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang telah diberikan Allah beberapa ilmu pengetahuan. Barangkali di situ ada satu kalimat saya misalkan yang kurang berkenan di hati jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ilmu itu tadi bisa memanfaati terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani bukan ranah syariat. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.